Nida jadi guru di sini. Bagaimana perasaan selama mengajar di sini? Perasaannya campur-campur ya Bu. Ada senangnya, ada kesal juga. Ya, gitu. Ya, setidaknya dengan berbagai pengalaman itu mampu menjadi motivasi ya buat Nida berbuat lebih baik lagi. Nah, kesempatan ini nih Ibu ceritanya ingin sedikit berbincang dengan Bu Nida terkait tugas Ibu sebagai guru senior di sekolah ini. Ibu kepala sekolah menugaskan Ibu untuk mensupervisi beberapa guru junior dalam pelaksanaan pembelajaran dan salah satunya Ibu Nida. Nah, kalau kita lihat di kalender pendidikan, minggu depan itu kan sudah kita awali semester 2. Maka kita akan berbincang dulu tuh mengenai rencana Ibu melaksanakan pembelajaran di semester 2 nanti. Kira-kira boleh saya tahu apa materi yang akan disampaikan di awal semester nanti? Materinya itu mengenai bangun datar. Bangun datar terdiri dari beberapa jenis ya. Oke. Nanti kelas berapa tuh yang akan Ibu Nida ajarkan? Kelas 7. Kelas 7. Oke. Jam ke berapa? Jam ke 7.89 dan kelas jam ke 89. Oh, berarti setelah istirahat semua ya. Sehingga kalau setelah istirahat itu guru harus memiliki strategi khusus dong ya dalam melaksanakan pembelajaran itu, mengingat situasi anak itu sudah mulai kurang kondusif. Mereka habis istirahat siang, habis makan, sehingga dengan kondisi itu beberapa anak mungkin mengalami penurunan dalam motivasi pembelajarannya. Nah, kira-kira metode apa yang akan Bu Nida gunakan untuk mengatasi kemungkinan kendala tersebut? Pengen pakai itu kebetulan karena materinya banyak ya Bu ya. Pengen itu pakai model game based learning. Oh, jadi pembelajaran berbasis game. Oh iya. Nanti tuangkan aja nanti di RPP-nya ya, seperti apa alur pembelajarannya. Terus strategi penerapannya bagaimana? Apakah mau game terus dari awal sampai akhir kegiatan atau mau divariasikan dengan kegiatan yang lain? Divariasikan Bu. Jadi nanti anak itu masing-masing dibuat kelompok dulu dan masing-masing kelompok itu dibuat dia tuh memahami salah satu bangun datarnya itu. Misalkan kelompok A persegi, kelompok B persegi panjang, terus berketupat dan lain-lain. Nah, mereka itu suruh mencari ciri-cirinya, pokoknya semua mengenai tentang si bangun datarnya itu. Struktur, definisi ya. Baru nanti dibuat kayak maju gitu ya Bu ya. Nanti peta konsep ya, mungkin ya. Nanti si anaknya ini disuruh satu orang untuk menjelaskan presentasinya ya. Oke. Nah, setelah proses pembelajaran dilaksanakan, untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian siswa itu kan kita harus mengadakan evaluasi atau assessment di akhir pembelajaran. Nah, assessmentnya modelnya seperti apa Bu Nida rencananya? Rencananya karena itu jam terakhir semua ya Bu ya kan yang kadang kurang kondusif di kelasnya itu. Kalau misalkan dikasih ulangan. Jadi dia tuh pengen buat gamenya itu adalah si anak ini. Jadi yang dia buat beberapa soal yang nantinya si anak ini di setiap tempat gitu loh. Jadi anak ini nanti menyelusuri di misalkan step pertama di kelas, nanti di bawahnya itu ada soal dan ada step selanjutnya kemana. Kayak kalau di pramuka mencari jejak gitu ya, di pos-pos tertentu ada pertanyaan terkait dengan materi. Oh, itu kayaknya menarik itu kalau nanti dilaksanakan ya. Nanti kita lihat deh pelaksanaannya di semester depan atau di minggu depan tepatnya ya, karena ini kan sudah akhir semester ganjil dan materi itu akan disampaikan di awal semester genap. Kemudian media yang akan Bu Nida gunakan untuk menguatkan pemahaman anak, apakah mungkin ada video materi yang mau ditayangkan atau sumber-sumber belajar lain? Pengennya Nida itu Nida mengulas sedikit ya Bu ya. Jadi dikasih visual gitu Bu, entah itu dari
misalkan dari kartonnya atau dari emang dari Oh, berarti menggunakan alat peraga ya. Oke deh. Ih, menarik banget nih. Saya jadi benar-benar penasaran ingin mendampingi pada saat Bu Nida melaksanakan pembelajaran. Oke, kita tunggu minggu depan ya. Kita mulai melaksanakan observasi pada saat Bu Nida merealisasikan rencana ini. Oke, sukses buat Bu Nida. Terima kasih. Ada apa enggak? Ada. A? Ada. Yang mana yang saling sejajar? M dan K. Memiliki sepasang sisi yang saling sejajar. Yaitu apa tadi? Yaitu apa ya tadi yang tadi saya 360. Kenapa 360 derajat? Karena trapesium itu masuk ke segi 4. Kenapa? Kakinya sama panjang. Ada yang sejajar nggak? Kalau ibu mama yang ini, ada yang sejajar nggak? I, L dengan O. Saling berpotongan, memiliki dua sumbu simetri, memiliki dua simetri lingkar, memiliki dua simetri pusat, dan persegi panjang memiliki rumus persamaan, rumus luas L P kali 1 L kali L, keliling K 2 kali, memiliki sudut 180 derajat. Total dari keseluruhan sudut trapesium adalah 360 derajat. Hanya memiliki satu simetri pusat, memiliki 4 rusuk dan juga 4 titik siku. Unsur-unsur jajar bendang. 1. Sisi yang sejajar DC dan AB, DA dan CB. 2. Sudut pada sisi awan DA dan AB. 3. Sudut pada sisi atas C dan D. Rumus luas L sama dengan A kali C. Keterangan L luas, K awan, C tinggi. A sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4. Susah? Ada 8 kelompok. Kan ada 8. Oke, coba terakhir. Dari cowok siapa ya? Cowok. Alif. Biasa kita pulang sekarang Dari cowok. Apino. Alifan. Gimana pembelajaran hari ini?
Terus apa lagi? Udah? Udah? Jenis trapesium. Namanya siapa? Coba Somi. Trapesium yang mempunyai dua sepasang atau yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar dan mempunyai kaki atau sisi yang sama. Coba dilihat lagi. Yang mempunyai kakinya yang sama. Ya. Trapesium sama kaki. Mempunyai diagonal yang mempunyai dua diagonal sama panjang dan saling tegak lurus. Apa aja? Ada dua. Kalau air nggak bisa 23. Apa aja? Aku pertanyaannya. Bidang datar yang mempunyai dua diagonal yang sama panjang atau sama besar dan saling tegak lurus. Hasilnya juga berpotongan. Empat dan bersegi. Berapa sisi yang sejajar di bidang datar? Jajar meja. Sisi yang saling sejajar di jajar meja ada berapa? 4. Yang saling sejajar ada berapa pasang? 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nida. Iya, sampai bertemu kembali ya setelah kita melakukan observasi 2 minggu yang lalu ya. Akhirnya kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi. Perkenalkan dulu, di sini sudah hadir Bapak pengajar praktik saya, Bapak Mumu Jajuli, yang akan mendampingi kita selama proses pelaksanaan coaching pasca observasi. Gimana Bu Nida setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, perasaan Bu Nida? Perasaannya agak susah Bu ya. Takutnya ya berhasil atau tidaknya kan tergantung siswanya Bu ya. Iya. Karena ada kadang si siswanya ini ada yang tertarik, ada yang cuma gitu. Nah, dia mengikuti tapi tidak begitu ikut bisa kelompok karena kan kemarin itu dia tuh ngasih sebelum pada saat pertama kali pelajaran itu kan dia suruh cari informasi-informasi mengenai bidang data. Terus untuk pertemuan keduanya kita cari siswa itu suruh membawa peralatan-peralatan seperti karton, terus origami, spidol, pokoknya pensil berwarna. Nah, pada saat kegiatan itu, pembelajaran yang kedua itu, anak itu ada yang istilahnya apa ya Bu? Ada yang ikut untuk berpartisipasi untuk kerja kelompok, ada yang tidak, karena merasa oh iya udah teman saya sudah mencari informasi-informasi, jadi teman saya saja yang istilahnya membuat si Bu istilahnya madingnya itu gitu. Terus setelah pembuatan madingnya itu, anak itu karena tidak cukup waktunya pembelajaran itu, kita lanjutkan di pembelajaran ketiga itu Bu. Itu anak-anak itu satu kelompok itu disuruh untuk
presentasi. Iya. Nah, presentasinya itu anak suruh menjelaskan apa sih hasil yang sudah kalian buat, terus tuh informasi-informasi apa aja yang kalian dapatkan dari salah satu bidang datar yang mereka dapatkan itu. Karena membutuhkan apa ya Bu, waktu yang lama ya Bu ya, itu anak tuh mungkin jenuh juga. Tetapi anak juga apa ya Bu, istilahnya karena anak ini punya punya bidang datarnya sendiri yang merasa dia untuk menjelaskan temannya. Jadi dia cuman paham satu bidang datarnya ini saja. Tapi si bidang datar yang dari teman-temannya ini, anak ini tidak tidak mau mencari tahu yang lebih dalamnya lagi gitu. Iya. Kurang. Iya. Berarti gini, kalau saya simak dari penjelasan Bu Nida tadi, kan kalau mengacu pada RPP, di situ Bu Nida ingin melakukan aktivitas kelompok di mana mereka berdiskusi untuk membuat mading tentang sifat-sifat bangun datar. Kemudian Bu Nida meminta mereka untuk mempresentasikan di depan. Tapi Bu Nida menerapkannya masing-masing kelompok berbeda jenis bangun datarnya gitu ya. Sehingga menurut Bu Nida, pada saat pembelajaran kemarin itu, semua siswa tidak memahami secara utuh ke semua bidang datar itu. Oke, lalu bagaimana dengan presentasi itu menurut Bu Nida? Kan pada saat presentasi itu, yang maju itu kelompoknya berbeda-beda. Otomatis semua siswa bisa menyimak penjelasan dari kelompok-kelompok lain. Nah, menurut pengamatan Bu Nida, sejauh mana pemahaman mereka setelah temannya melakukan presentasi itu menurut Bu Nida? Kalau setelahnya anak itu Bu, karena mereka sambil menyatat apa yang disampaikan oleh teman-teman, mereka dapat informasi-informasinya itu. Ya walaupun ya tidak sebagian besar mereka paham, tapi istilahnya mereka paham, oh iya, kalau persegi panjang itu punya sudutnya 90 derajat, terus kalau jajar genjang itu punya diagonal. Pokoknya mereka tuh tahu istilahnya sifat-sifatnya. Walaupun ya masih kadang kalau besoknya ditanya, Bu, ini nih yang kayak gini bukan Bu, masih samar-samar gitu loh Bu. Yakin mereka. Jadi harus kita review lagi. Berarti yang Bu Nida lihat belum maksimal juga pemahaman mereka. Nah, kan di situ di RPP itu Bu Nida juga sudah merancang strateginya atau tindak lanjutnya seandainya siswa masih belum memahami secara maksimal materi yang disampaikan pada saat diskusi itu. Nah, seandainya itu terjadi dan menurut Bu Nida itu kan terjadi ya. Kemarin itu ada beberapa siswa yang masih nanya lagi ke Bu Nida gitu ya, walaupun mereka sudah melakukan proses diskusi dan melihat temannya melakukan presentasi. Nah, langkah apa yang akan Bu Nida lanjutkan? Apa sebagai tindak lanjutnya yang akan Bu Nida lakukan itu apa? Untuk bisa memperbaiki proses yang terjadi seperti itu, untuk memaksimalkan kemampuan siswa di dalam memahaminya. Kedepannya itu akan melakukan apa strateginya? Sebenarnya tuh anak itu kan kalau kebetulan pelajaran matematika di kelas itu terakhir ya Bu ya. Anak itu kan mungkin kalau Nida lihat itu jenuh gitu ya Bu ya, di kelas aja gitu kan pelajaran terakhirnya itu. Terus matematika bola kan ya. Jadi pada saat itu Nida pernah nanya kayak, kalian jenuh ya kalau di kelas matematika, di kelas 2? Iya Bu, kalau belajar di luar boleh nggak Bu? Mau nggak Nida tawarin gitu kan Bu? Boleh Bu, boleh. Terus akhirnya Nida itu membuat evaluasi, tapi karena mereka belum paham betul ya Bu ya, belum maksimal tentang bidang datar itu, boleh deh bawa buku paketnya, boleh bawa informasi apa yang kalian dapat. Tapi Nida kasih evaluasi itu kayak apa ya Bu, jejak kayak gimana ya namanya permainan gitu loh Bu. Oh, kalau anak-anak mah treasure itu ya kayak permainan harta karun itu kan? Iya, kayak harta karun. Jadi itu Nida tempelin soal, tapi itu Nida di bawahnya itu ada selanjutnya itu kemana gitu loh Bu. Misalkan pertama kan di kelas, terus tuh kayak saya adalah tempat di mana siswa bisa membeli makanan gitu loh Bu. Berarti itu kan kantin, berarti selanjutnya ke kantin gitu loh. Anaknya ke kantin. Nanti di kantin akan dibuat apa? Ada soal lagi.
Oh, Terus nanti ada soal lagi, tapi nanti ada petunjuk lagi. Nanti setelah apa namanya, pokoknya terakhirnya itu balik lagi ke kelas gitu loh. Tapi anak itu belajar apa namanya, ngerjainnya boleh di luar gitu loh. Berarti game ya itu ya Iya. semacam game based learning ya. Nah itu untuk evaluasi atau untuk proses nanti rencana Bu Nida itu? Jadi untuk proses belajarnya biar anak itu apa ya Bu, istilahnya gak merasa kalau ih Bu Nida soal lagi Oh gitu. loh. Tapi Oh gitu. kayak belajarnya di luar gitu, tapi ada sedikit Berarti proses tapi berbasis masalah gitu ya. Jadi ada soal yang disajikan tapi sebetulnya untuk menguatkan pemahaman siswa. Oh iya, oke. Itu berarti perbaikan ya, rencana perbaikan Bu Nida ke depan setelah merefleksi kegiatan kemarin. Nah, terus kalau direfleksi lagi, menurut Bu Nida, pembelajaran yang kemarin itu tercapai enggak semua tahapan yang sudah tercantum dalam RPP itu? Kalau menurut itu sudah ya Bu ya. Lihat juga anaknya itu karena itu berkelompok juga, teman-teman itu saling sharing juga Bu, jadi saling mengajari juga karena terus di luar juga. Anak tuh ngerasa kayak iya sambil ngadem sambil itu kali ya Bu. Jadi nggak tertekan kayak apa ya Bu, istilahnya kalau dia udah ngeliat tuh anak itu ternyata nggak apa, belajar itu nggak cuma di kelas doang ya. Kalau di kelas tuh rasanya ngeliat anak tuh kayak yang ada yang ngantuk, ada ini. Kalau di luar tuh mereka tuh langsung yang kalau nggak ngerti tuh langsung bu ini kayak gini bukan bu ini gini. Oke. Jadi lihatnya juga ini anak semangat tuh kalau belajar. Kita ngeliatnya dari situ tuh kayak anak itu istilahnya ada keinginan untuk belajarnya dulu deh Bu. Kalau misalkan dia itu ngeliatnya daripada dia tercapai atau tidaknya, iya matematika itu ternyata tidak yang sejenuh itu gitu untuk belajar. Oh, berarti area pengembangan ke depan itu Bu Nida lebih ingin menumbuhkan motivasi anak aja dulu gitu. Baru nanti bagaimana itu kalau udah sudah termotivasi, baru langkahnya. Iya. Berarti rencana ke depan itu kalau saya boleh simpulkan ya, Bu Nida ingin mengubah proses evaluasinya dengan bentuk game ya. Yang kedua, mungkin karena jam terakhir itu Bu Nida ingin mencoba menumbuhkan motivasi anak aja dulu. Gitu. Nah, menurut Bu Nida, untuk karakteristik anak-anak kita, kelas yang kita ajar itu, model pembelajaran apa yang lebih pas untuk mereka? Kalau kemarin kan saya lihat diskusi kelompok, ya, tapi ternyata kan menurut Bu Nida sendiri, ya, gitu. Mereka tuh pengennya tuh istilahnya apa ya Bu ya? Anak tuh kan sebenarnya pengennya tuh bebas gitu ya Bu ya. Tapi kan itu masih nyari-nyari, masih ngambang-ngambang apa ya yang pas gitu loh Bu. Scientific itu kayaknya enggak. Di kelompok juga ada, karena pelajaran terakhir ini kali ya Bu ya. Anak itu jadi ada yang udah ada temannya dia ngerti udah gitu kan. Ada juga yang emang temannya tuh udah yang emang serius gitu loh ngerjainnya. Jadi tuh dia masih ngambang itu apa ya metode pembelajaran yang istilahnya asik gitu. Tapi kalau kita lihat, ini anak emang sukanya game gitu. Iya. Berarti gini, asumsi Bu Nida sekarang, asumsi Bu Nida ya, dengan diskusi kemarin belum maksimal. Bu Nida ingin mengkombinasi nanti dengan game untuk pembelajaran ke depan ya. Oke deh, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Barangkali nanti Ibu Kepala Sekolah menugaskan saya lagi untuk mengobservasi Bu Nida. Saya ingin melihat eksekusi dari rencana tadi ya, akan mencoba menerapkan game study di dalam proses pembelajaran maupun penilaiannya. Oke, terima kasih Bu Nida sudah menyempatkan waktunya. Sukses buat Bu Nida. Semoga bisa segera mengimplementasikan rencana yang akan diterapkan pada pembelajaran. Oke, ya. Sudah Bapak? Oke, terima kasih, bagus sekali Bu. Ya, Bu Nida dan Bu Om. Alhamdulillah saya lihat coaching supervisi kelasnya, supervisi akademiknya terlihat sangat lancar, percakapannya mengalir tanpa ada paksaan, nyaman, dan Ibu tidak menempatkan diri lebih tinggi dibandingkan dengan Ibu Nida. Oke, selamat. Semoga sukses selalu. Terima kasih Bapak sudah membersamai. Sama-sama Ibu. Ya. Mangga, ini Bapak pada aktivitas.
Mohon mangga Ya. punten. Oke.